Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tazaki Anur Rahman. Saya dari SMKN 5 Pangalengan, kelas 12 Bisnis Digital. Saya saat ini sedang melaksanakan PKL di PT Java Genius All Teknologi atau bisa disebut PT Jagat. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian akhir untuk kelulusan saya di kelulusan PKL saya di PT Jagat. Dan video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan saya di PT Jagat. Video ini saya buat dengan tema tutorial beriklan di Facebook Ads. Oke, itu saja perkenalannya. Mari kita lanjutkan ke tutorial cara beriklan di Facebook Ads. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka terlebih dahulu browser yang sudah kita gunakan. Bisa Google, Microsoft Bing, Firefox, dan lain sebagainya. Di kolom pencarian ketikkan Meta Business Suite. Nah, ini. Yang kedua ya, login and access Meta Business Suite and Meta Business Manager. Klik. Oke, karena sebelumnya saya sudah pernah login, jadi di sini saya langsung ke beranda halaman Facebook saya. Jika kalian belum melakukan login, kalian ikuti saja arahan-arahan dari Meta yang disediakan. Nah, jika sudah ke sini, di halaman ini ada beberapa fitur. Ada beranda, yaitu ini, notifikasi, perencana, konten, insight, kotak masuk, pusat prospek, monetisasi, iklan, dan lain sebagainya. Untuk membuat iklan, kita harus mengakses dulu akun bisnis kita. Yang pertama, kita harus klik bantuan. Buka pengelola bisnis. Oke. Di pengelola bisnis juga ada beberapa fitur, yaitu pengelola iklan, pemirsa, pelaporan iklan, pengaturan iklan, pengelola peristiwa. Tapi sebelum kita beriklan, buat kalian yang masih pertama, kalian harus pergi dahulu ke titik 3, kemudian klik pengaturan bisnis. Nah, di pengaturan bisnis ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Pertama itu buat dulu halaman, kemudian buat akun iklan. Nah, ini halaman. Untuk halaman, nah, tambahkan halaman. Nah, untuk tambahkan halaman bisa dibuat halaman baru. Yo, misal seperti ini. Pilih kategorinya terlebih dahulu, gerakan atau komunitas, hiburan, artis band, merek atau produk, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kategori dari produk atau yang akan kalian jual nanti. Karena di sini saya sudah punya beberapa halaman mengenai produk saya tidak akan buat lagi halaman. Nah, selanjutnya adalah akun iklan. Akun iklan itu berguna untuk kita beriklan nanti. Di akun iklan lah kita membuat iklan. Nah, tapi sebelum kita membuat akun iklan, pastikan terlebih dahulu berapa batasan kita membuat akun iklan, yaitu di info bisnis. Nah, di info bisnis ada informasi batas pembuatan akun iklan. Di sini saya memiliki 3. Jadi saya sepanjang memegang halaman ini, saya bisa membuat 3 akun iklan. Kenapa saya bisa membuat 3 akun iklan? Karena ada kemungkinan jika satu akun iklan ke ban, masih ada akun iklan lain. Tapi kalau yang masih pertama, pastinya masih satu akun iklan. Jadi hati-hati dalam pemakaiannya ya. Jangan dipakai untuk hal-hal yang ilegal.
Oke, selanjutnya metode pembayaran. Pastikan terlebih dahulu sebelum kita membuat iklan, kita melengkapi metode pembayaran. Nah, di sini billing and payment. Sebentar. Nah, di sini ada metode pembayaran. Untuk metode pembayaran, kalau kita memakai kartu kredit, harus menggunakan kartu kredit yang Visa, bukan yang GPN setahu saya. Tapi sekarang sepertinya sudah ada perubahan sih. Ada juga e-wallet kalau nggak salah. Nah, di sini tuh kartu debit atau kartu kredit BCA. Nah, ini pembaruannya. Sekarang ada e-wallet yaitu OVO dan GoPay. Selebihnya ini sudah ada dari dahulu. Tapi kalau nggak salah ini juga baru sih. Ya. Ini saya semisal pakai OVO. Berikutnya di sini saya metode pembayarannya menggunakan cara top up ya. Ada juga cara yang lainnya, yaitu dengan kita memasang iklan terlebih dahulu, kemudian iklan akan menyedot saldo kita dari kartu kredit kalau kita menggunakan kartu kredit. Nah, misal 50.000 ya, jangan gede-gede dulu. Berikutnya sudah kita tentukan berapa dana yang kita akan top up. Di sini akan muncul sebentar ya, complete meta add payment. Ini 20 di dalam 20 detik. Windows will automatically open the complete this transaksi. Jadi dalam 20 detik harus transaksinya diselesaikan. Continue. Nah, setelah continue, kita akan memasukkan nomor handphone. Nomor handphone Anda. Nah, di sini bayar. Gitu. Tapi saya tidak akan top up kali ini. Oke, itu merupakan cara melengkapi metode pembayaran. Selanjutnya adalah ke pengelola iklan. Setelah kita selesai membuat halaman, membuat akun iklan, dan melengkapi metode pembayaran, kita sudah bisa membuat iklan. Oh ya, salah satu syarat. Ini syarat untuk akun Facebook sebelum membuat akun bisnis manajernya. Yang pertama itu harus aktif dulu 1 minggu. Ini merupakan informasi yang penting untuk diketahui. Nah, ini merupakan tampilan dari iklan-iklan yang pernah saya buat. Ada iklan traffic, prospek, ada keterangannya, keterangan penayangannya, set iklan tidak aktif, ada yang sudah selesai, ada yang dalam draft, atau belum saya selesaikan, belum saya terbitkan. Nah, setelah kita tahu ada beberapa kategori iklan, mari kita buat iklan yang akan kita terbitkan nanti. Pertama, klik buat. Di sini ada beberapa tujuan iklan dengan berbeda-beda hasil yang akan didapatnya nanti. Pertama, ada awareness. Awareness bertujuan untuk jangkauan, brand awareness, tayangan video, awareness ke lokasi toko. Tampilan iklan Anda ke orang yang mungkin besar akan mengingatnya. Jadi untuk iklan awareness ditujukan untuk branding. Ya. Kedua,
ada iklan traffic. Traffic adalah iklan yang ditujukan untuk mengklik tautan, tayangan halaman tujuan, ke pesan ke Messenger, Instagram, dan WhatsApp, telepon, dan kunjungan profil. Kirim orang ke destinasi seperti situs web, aplikasi, profil Instagram, atau Facebook. Jadi intinya untuk traffic ini iklan dengan tujuan supaya orang lain mengunjungi halaman kita atau iklan kita. Selanjutnya interaksi. Interaksi adalah iklan yang ditujukan untuk supaya iklan yang kita terbitkan nanti dapat mendapatkan interaksi seperti suka, komentar, baik itu di iklannya ataupun ke pesan WhatsApp atau Instagram. Ada prospek. Prospek adalah iklan untuk mengumpulkan data dari pelanggan kalian. Ada promosi iklan. Promosi iklan adalah cocok untuk mengiklankan aplikasi. Jika kalian seorang developer, kalian cocok mengiklankannya di sini. Dan yang terakhir adalah tujuan kampanye penjualan. Dari penjualan ini kita tahu maksudnya yaitu cari orang yang kemungkinan akan membeli produk atau layanan Anda sesuai untuk konversi, penjualan katalog, pesan Messenger, Instagram, dan WhatsApp, dan telepon. Pertama-tama jika kalian masih membangun brand dan masih awal-awal dalam beriklan, supaya mendapatkan jangkauan dan impresi yang bagus, lebih baik kalian memasang iklan di awareness, traffic, atau interaksi terlebih dahulu. Karena untuk prospek, promosi iklan, dan penjualan itu harus tingkat selanjutnya untuk jika dalam 3 tahap awareness, traffic, dan interaksi kita sudah berhasil. Jadi pertama-tama marilah kita buat dulu iklan di traffic. Tujuannya yaitu traffic. Kenapa traffic? Karena saya ingin mendapatkan kunjungan dari pelanggan ke halaman saya. Oke, lanjut. Di sini ada pembaruan. Pertama, pengaturan yang direkomendasikan, disederhanakan, dan praktek terbaik. Nah, ini merupakan pembuatan iklan yang disederhanakan. Kalau kalian masih belajar, kalian disarankan untuk memasang iklan dengan ini nih, pengaturan yang direkomendasikan. Tapi jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut dan supaya tahu tahapan yang sesungguhnya, kalian pilih kampanye traffic manual. Di setiap tujuan juga pasti ada seperti ini. Ada yang direkomendasikan dan ada yang manual. Tapi kita pilih saja yang manual. Lanjut. Nah, kita sudah ada di halaman yang menampilkan tingkatan iklan. Ada kampanye, set iklan, dan iklan. Oh iya, saya belum jelaskan. Dalam iklan Facebook ada 3 tingkatan, yaitu kampanye, set iklan, dan iklan. Apa itu kampanye? Kampanye adalah kategori iklan untuk menentukan tujuan dari iklan yang kita buat. Seperti kita tadi, kita membuat kampanye dengan tujuan traffic. Nah, isilah nama ini dengan yang sesuai kita jual. Seperti traffic kaos distro. Ya. Traffic kaos distro. Nah, ini untuk nama kampanye. Tujuannya traffic. Sudah jelaskan tadi. Uji A atau B jika perlu dan modal kalian juga banyak bisa dilakukan. Jika tidak usah diaktifkan. Berikutnya adalah set iklan. Konfirmasi saja.
Nah, di sini set iklan. Apa itu set iklan? Set iklan adalah tahapan iklan di mana kita menentukan lokasi konversi, kemudian halaman, dan biaya yang kita keluarkan untuk iklan. Nah, di sini kita kasih nama set iklannya itu dengan target yang akan kita tuju. Nah, seperti kalau baju yang kita jual targetnya itu adalah anak remaja, jadi di sini tulis saja remaja. Dan kalau remajanya itu seperti kaosnya hanya untuk perempuan, tulis saja remaja perempuan. Pilih lokasi konversi. Lokasi konversi adalah tempat di mana nanti pelanggan mengklik iklan kita dan akan diarahkan kemana. Seperti di sini ada situs web, aplikasi, profil Instagram, aplikasi pengiriman pesan, telepon. Untuk aplikasi pengiriman pesan ada bisa ke Messenger, Instagram, dan WhatsApp. Nah, karena di sini kita masih awal dan belum punya web, kita bisa menggunakan aplikasi pengiriman pesan. Nah, untuk kalau kita sudah punya web, lebih baik ke web supaya CPC-nya lebih murah. Karena saya rasa dari aplikasi pengiriman pesan dan situs web, CPC-nya itu lebih murah di situs web. Nah, ini target kinerja. Target kinerja dari iklan kita adalah memaksimalkan jumlah klik tautan. Halaman Facebook. Ini Messenger ya. Instagram ya. Kontrol tawaran. Bisa kita set di 500 perak saja. Enter. Supaya terkendali dari biaya yang kita punya. Anggaran dan jadwal. Di sini ada dua pilihan, anggaran harian dan anggaran sepanjang masa promosi. Saya sarankan kita di set anggaran harian saja karena tidak setiap hari iklan itu bagus. Setting 20.000 saja. Untuk satu hari. Oh, berapa minimal anggaran harian? Minimal anggaran harian adalah $1 atau bisa disebut 15.000 lah, 15.000 lebih untuk anggaran hariannya. Kita set 20.000 ya. 20.000. Tuh, anggaran Anda minimal harus 15.593 atau $1. Tanggal mulai tanggal berapa yang kita inginkan, terus jam berapa, tetapkan tanggal berakhir. Semisal kalau kita mau memasang iklan 1 minggu dari tanggal 30, kita set sampai tanggal 6 atau 7 Desember. Kita setting di hari Kamis saja ya, tanggal 7, 1 minggu lah. Ada juga kontrol pemirsa, lokasinya Indonesia, tapi kita bisa melokalkannya seperti di Jawa Barat saja, Jawa Tengah, Jawa Timur, tidak melulu di Indonesia, satu Indonesia. Nah, ini ada pemirsa advertise. Di sini harus kita setting terlebih dahulu ya. Oke, yang belum ada, kalau pemirsa khusus bisa dilewati terlebih dahulu. Untuk usia yang bisa disetting di Facebook hanya bisa dari 21 ke atas.
Kalau 21 ke bawah tidak bisa karena masih di bawah umur mungkin ya. Kita setting dari umur 21 sampai 27 saja ya, supaya lebih spesifik iklannya bekerja. Nah, di sini kita klik saja kaos. Apakah ada kaos? Nah, kaos pakaian. Minat. Oke, itu saja untuk set iklan. Berikutnya adalah iklan. Kasih nama iklannya itu iklan 1, karena kita bisa membuat beberapa iklan dalam set iklan. Oh ya, iklan merupakan bagian dari Meta Business Suite ya, atau apa ya, iklan merupakan bagian dari iklan di mana kita mengisi atau mengunggah media yang akan kita terbitkan. Nah, kita beri nama iklan 1 saja ya. Di sini penyiapan iklan. Ada buat iklan atau gunakan postingan yang sudah ada. Jika kita buat iklan, kita membuat mendadak di sini. Kalau gunakan postingan yang ada, kita akan memakai postingan yang sudah pernah kita posting sebelumnya, lalu kita iklankan, promosikan. Kita buat iklan saja. Formatnya ada gambar atau video tunggal dan ada juga carousel. Ini matikan saja. Di sini tambahkan media. Medianya itu dapat berupa gambar atau video. Kita tambahkan gambar. Nah, pilih salah satu gambar yang ada di sini. Atau jika belum punya, bisa kita klik akun dan unggah, atau juga bisa di sini klik unggah. Nanti kita akan diarahkan ke desktop dan mengunggah foto yang akan kita iklankan. Nah, pilih, misal saya pilih ini. Berikutnya, iklan kita akan langsung dioptimalkan oleh Meta dengan materi iklan advantage. Nah, di sini ada original, musik, pengingkatan visual, dan lain-lain. Kita klik selesai saja. Nah, jika sudah selesai semua, kita selanjutnya isilah teks untuk captionnya, yaitu teks utama. Namanya misal setelah memakai ini aku jauh lebih percaya diri. Untuk judulnya kita bisa biarkan saja mari ngobrol bersama kami. Deskripsi bisa dimasukkan, misal setelah tahu ada kaos dari Topaz, aku nggak susah lagi nyari inspirasi OOTD. Nah, karena di awal kita memilih iklan untuk tayangnya untuk halaman tayangnya nanti ke pengiriman pesan, di sini ada template pengiriman pesan untuk menyambut jika ada orang yang mengirim pesan ataupun mengirimkan pesan bagi orang yang minat terhadap produk kita. Ada buat baru atau gunakan yang sudah ada. Nah,
Untuk persiapannya mungkin sudah selesai sampai situ. Nah, ini merupakan pratinjau iklan yang akan tayang nanti. Nah, di sini ada captionnya, setelah memakai ini aku jauh lebih percaya diri. Dan ajakan untuk mengirim pesannya, mari ngobrol bersama kami tentang semenjak pakai ini tidak insecure lagi dan mulai percaya diri. Jika sudah selesai, kalian periksa lagi dari iklan, set iklan, dan traffic, apakah ada kesalahan atau apakah ada yang terlewat atau ada yang salah. Jika sudah yakin, klik saja terbitkan. Nah, terbitkan. Sudah terbit, menerbitkan 1 dari 1. Ini sudah selesai. Iklan ini sudah terbit. Dan selanjutnya kita akan menunggu apakah iklan yang kita ajukan itu disetujui oleh Facebook atau ada kesalahan. Nah, di situ nanti kita akan mengedit iklannya lagi. Oke teman-teman, itu mungkin tahapan dalam membuat iklan. Dan itu saja yang dapat saya bikin di video kali ini. Baik, mungkin itu saja tutorial beriklan di Facebook Ads dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.